Jadi kita bisa berdampak dalam hidup. Kalau pribadi Kristus itu exist, ada, tinggal, hidup di dalam saudara dan saya, maka kita bisa berdampak. Berdampak tanpa pamrih dan tanpa sandiwara hidup dalam kita. Nah, hari ini kita akan menyampaikan satu tema yang menurut saya tema ini walaupun kedengaran wah apa itu yang berdampak, ya berdampak dalam hidup. Ayat 9 berkata, kalau mau baca silakan. Nah, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Nah, di ayat 10 dikatakan keselamatan jiwa inilah yang diteliti, diselidiki oleh para nabi di zaman perjanjian lama. Jadi yang diselamatkan bukan roh kita, tapi jiwa kita. Pertanyaannya, mengapa jiwa yang diselamatkan? Karena jiwa kita lah sumber pemahaman. Karena jiwa itu adalah berpikir tentang pikiran kita, kehendak kita, keinginan kita, paradigma kita, cara kita berpikir, gitu loh. Nah, kalau cara berpikir kita, paradigma kita, ya kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita tidak sejalan dengan Kristus, ya, tidak sejalan dengan kasih, tidak sejalan dengan kebenaran, dan tidak sejalan dengan keadilan, maka kita aneh-aneh, betul kan? Yes. Maka yang diselamatkan itu adalah jiwa saudara dan saya. Bukan roh, karena roh itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, ya, roh itu adalah Tuhan yang berikan. Nah, nafas kehidupan kita itu Tuhan yang beri. Itu adalah roh dari Tuhan. Itu nafas kehidupan itu diberi Tuhan. Dan nafas kehidupan, dan itu akan kembali kepada Tuhan. Ya, karena itu Tuhan yang berikan. Ya, tapi tubuh raga kita akan dikubur menjadi debu tanah. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa yang diselamatkan itu adalah jiwa kita, kehendak kita, keinginan kita, cara kita berpikir, paradigma kita. Apakah sudah selaras dengan kebenaran itu? Selaras dengan hidup, dengan kasih, keadilan. Itulah yang Tuhan mau, supaya hidup ini damai, tentram, tenang gitu. Itu yang agenda Tuhan yang terbesar. Nah, kita sudah diterima di dalam Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata apa? Oleh karena kehendaknya, oleh karena rahmatnya, kita telah dilahirkan kembali di dalam Dia, gitu loh. Kita lahir baru itu di mana? Di dalam Kristus. Jadi kita sudah diterima di dalam Dia. Maka ingat nggak? Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur, engkau ranting-rantingnya. Kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau berbuat banyak, gitu loh. Jadi statement yang penting adalah apa? Aku ada di dalam engkau ada di dalam aku. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman, apa sih rahasia yang terbesar di tengah bangsa-bangsa? Apa itu rahasia yang terbesar di tengah-tengah bangsa ini? Firman Tuhan berkata apa? Paulus mengatakan apa? Rahasia terbesar di tengah bangsa-bangsa yang telah dinyatakan kepada orang kudusnya di zaman itu. Di tahun 50-an, 60-an udah diberitahu. Apa itu rahasia Tuhan? Di tengah bangsa-bangsa yang telah dinyatakan kepada orang kudusnya, apa kira-kira? Keselamatan. Coba sekarang baca ayatnya. Nah, ini kita ayatnya, baca aja. Kolose 1 ayat 27. Kalau ada yang bisa baca bahasa Inggrisnya boleh juga. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya boleh juga. Ada yang satu belajar baca bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggrisnya boleh bisa. Ya, pollution. Coba tolong dibaca. Kolose 1 ayat 27. Pada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, Kristus ada di tengah-tengah kamu dalam bahasa Indonesianya. Yeah. But in English they said that Christ in you. Christ in you, the hope of glory. Kristus ada di dalam kamu. Sekarang saya bertanya lagi, Tuhan itu apa sih? Wujudnya Tuhan itu apa sih? Roh. Nah, Tuhan yang dalam wujud manusia, namanya Yesus, itu sudah selesai. Tetelestai. Dia itu Allah yang maha dahsyat, sang firman yang hidup,
yang turun mengambil rupa manusia demi penebusan manusia dari dosa-dosanya karena kasihnya yang besar. Itu sudah selesai. Jadi yang wujud manusia yang bisa dilihat sudah selesai, sudah selesai. Jadi Tuhan itu apa? Roh. Bisa ditangkap ya? Allah itu adalah roh. Jadi Kristus itu wujudnya manusia apa roh? Roh. Coba baca 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Dia dibunuh dalam keadaan manusia. Nah, dibangkitkan menurut apa? Nah, coba baca. 1 Petrus 3 ayat 18. Nah, satu lagi bisa buka ayat 1 Korintus 15 ayat 45 yang lainnya. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, dibangkitkan menurut apa? Roh. Bahkan, jadi dia dibunuh dalam keadaan manusia, bangkit menurut roh. Karena naturnya Tuhan adalah apa? Roh. Dia pernah jadi manusia, betul. Tapi natur aslinya dia adalah roh. Bisa ditangkap? Nah, diperkuat lagi oleh ayat 1 Korintus 15 ayat 45. Tolong dibaca. 1 Korintus 15 ayat 45. Demikian bunyinya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Adam yang akhir is talk about Christ. Itu berbicara Kristus. Dia telah menjadi apa? Roh yang menghidupkan. Maka kita orang percaya menjadi hidup. Kita tidak mati. Jadi kita menjadi hidup. Coba baca di Yohanes 11 ayat 25-26. Kita hidup, nggak mati lagi. Coba baca. Kita menjadi hidup karena Dia adalah roh yang memberi hidup. Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah itu. Kenapa? Karena Kristus itu adalah roh yang memberi hidup. Jadi kita ini sudah hidup. Kita tidak pernah mati lagi. Nah, mati bukan meninggal ya. Meninggal dengan mati itu beda. Nah, ini kita harus pahami dalam konteks Alkitab. Mati dalam konteks Alkitab. Contoh misalnya, Adam waktu kau jamah pohon itu, buah itu kau mati. Apa itu mati? Mati itu bukan meninggal. Mati itu artinya terpisah dengan Tuhan. Nggak connect dengan Tuhan. Jiwanya itu nggak connect. Tadi kan diselamatkan jiwa kan? Jiwanya itu nggak bisa connect sama Tuhan. Melawan Tuhan. Bisa tangkap itu dia. Itu artinya mati. Nah, lampu ini hidup. Betul? Kenapa lampu ini hidup? Karena tersambung dengan sumber listrik. Betul? Kalau waktu saudara off kan, matikan, pasti dia mati. Lampunya apa? Mati. Oke? Jadi mati artinya tidak connect dengan sumber. Itulah mati. Bukan meninggal. Meninggal dunia itu beda. Meninggal dunia jadi kubur. Sudah putus gitu ya. Ya. Tapi kalau mati itu artinya terputus dengan sumber kehidupan. Nah, itu kata mati. Ya, jadi harus tangkap ini. Jadi kalau baca Alkitab ada kata mati, cek betul ini ngomongnya apa nih. Jangan kita bilang, mati dulu. Bukan. Tidak. Mati adalah terpisah, tidak connect dengan sumber kehidupan, tidak connect dengan Tuhan. Itu mati. Ya, maka dikatakan di Yohanes 11 ayat 25-26, kita tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakan kau akan hal itu? Nah itu. Kenapa? Karena kita sudah hidup. Kita ini sudah hidup, diberi oleh apa? Kristus sebagai roh yang menghidupkan itu sudah menghidupkan kita. Apa arti hidup? Hidup artinya connect, nyambung, bisa memiliki relasi.
bisa memiliki keintiman karena connect. Lihat lampu ini, begitu indah terang. Kenapa? Karena connect. Makanya dia katakan bahwa Tuhan menuntut manusia apa? Bukan lagi menyembah Tuhan di gunung itu, bukan lagi menyembah di Yerusalem, tapi sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah sekarang saya tanya teman-teman, apa sih itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Saya puluhan tahun di gereja dulu jadi jemaat. Saya pengen kali dengar ada pendeta khotbah. Apa itu? Bagaimana itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Saya nggak dapat tuh. Bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Apakah ada ritual-ritual tertentu atau apa? Apa harus ada bagaimana? Ada yang bisa ngomong? Bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Sekarang aja baru dengar kali ini kayak saya. Enggak, Yohanes 4 ayat 24. Iya. Itu Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Iya. Maka dia menghendaki kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu ayat Yohanes 4 ayat 24. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah satu kesadaran. Satu kesadaran dalam hidup setiap kita. Bahwa setiap detak jantung kita, ya, setiap detak jantung saudara, dan tarikan nafasmu dan hembus nafasmu, engkau tersadarkan dan jiwa connect dengan Tuhan, menyatu dengan Dia, memiliki relasi ginosko dengan Dia, intim dengan Dia, dan maka pikiran kita akan selaras dengan Dia. Baik cara kita berpikir, perkataan kita, perbuatan kita, itu semua selaras dengan kasih-Nya, selaras dengan hidup itu sendiri, selaras dengan kebenaran dan keadilan yang bersumberkan dari Tuhan itu. Nah itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan itu relasi itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan kita sedang tertidur pun kita sedang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena itu setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Gak ada aturan-aturan ritual apapun. Dan gak ada lagu-lagu yang harus dinyanyikan. Gak ada. Tapi itu adalah kesadaran, keintiman kita bersama Dia. Misalnya mau tidur kan, Tuhan terima kasih. Gak ada. Kita ngomong. Jadi waktu kita istirahat, tertidur, waktu kita bergerak, apa saja, kita senantiasa dikatakan memiliki relasi intim dalam roh dan kebenaran. Bisa ditangkap ya. Nah ini yang saya pahami ya. Jika ada bukunya, nggak ada bukunya. Nah, jadi saudara dan saya, kita semua, kita sudah diterima di dalam Kristus. Karena itulah tujuan Dia datang ke bumi. Nah, contoh, kalau mau baca diterima dalam Kristus ya, ada nggak yang dalam bahasa Inggris? Bisa ada baca bahasa Inggris ya? Yohanes 14 ayat 3 dalam bahasa Inggris New King James. Yohanes 14 ayat 3. Nah, itu ada katakan kamu sudah diterima dalam Kristus. John. Ya. John 14 ayat 3. And if I go Ya. and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, Nah, that where I am, there you may be also. nah itulah terjemahan yang benar, bukan yang terjemahan bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia kurang tepat. Yang terjemahan itu yang benar. Prepare a place for you. Nah, jika aku telah pergi, Menyiapkan tempat. aku akan datang kembali. Oh, Kalau aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menerimamu masuk ke dalam diriku. where I am, there you may go. Jadi perginya kemana? Kalau di gereja kita itu disebut katanya ke langit, ke surga, betul? Bukan, itu pergi ke kayu salib. Jadi dia mati di kayu salib. Aku pergi mati di kayu salib. jadi salib tempat menyediakan tempat. Tanpa salib tidak ada tempat. Setelah itu aku datang kembali dan menerimamu masuk ke dalam diriku. Nah diriku itulah kota yang kudus, yang bangkit pada hari ke-3. Bisa tahu? Nah itulah, kalau mau pendalaman nanti boleh saya diundang lagi. Pendalaman. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa sesungguhnya kita sudah diterima masuk di dalam Dia. Karena kita ini siapa? Kita ini adalah manusia roh. Saudara adalah manusia roh. Bisa tangkap? Manusia baru itu adalah manusia spiritual. Walaupun kita casingnya daging.
Tapi yang diselamatkan ingat jiwa kita. Jiwa kita yang diselamatkan itu jiwa kita. Our understanding apa itu yang diselamatkan Tuhan. Jadi kita ini manusia spiritual dan Allah itu adalah roh. Maka kita bisa menyatu dengan Dia. Gitu ya. Gitu. Nah, makanya di sini kalau kita sudah sadar kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita, tadi Christ in you tadi, maka kita tidak ada ketakutan tentang masa depan. Takut ini, takut itu, takut no anymore. Nggak takut. Karena saudara sudah bersama Dia di dalam Dia. Ada amin? Amin. Maka Dia dikatakan Allah yang Immanuel. Jadi Dia bukan jalan di depan, Dia bukan jalan di samping kiri, bukan di samping kanan, bukan di belakang, tapi inside you. Dia ada di dalam kita, kita ada. Carilah Tuhan di dalam kita. Bukan mencari Tuhan ada di luar. Bukan. Tujuan Dia turun ke bumi sampai menyelamatkan kita. Ingat loh. Waktu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, buatlah tabernakel supaya aku berada di tengah-tengah umatku. Betul? Jadi Roh Kudus ada di ruang Maha Kudus. Nah, sejak itu dihancurkan tahun 70 Masehi, hancur, blek. Tuhan gak di situ lagi. Tuhan sudah pindah kemana? Ke orang percaya sebagai bait suci Allah dalam roh. Ya, Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Jadi saudara dan saya, kita adalah bait suci Tuhan dalam roh. Jadi Tuhan berdiam di dalam saudara dan saya. Ada amin? Sehingga maka dikatakan kalau roh Tuhan ada padamu, apa yang ditakutin? Nggak ada, betul kan? Karena roh Tuhan sudah ada di dalam kita. Roh Tuhan itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Iya kan? Roh Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia ada, hidup bersama saudara di dalam saudara. That's why takut apa lagi? Nggak ada. Saudara, kesaksian dari saya. Siapa yang pernah ditabrak kereta api? Nggak ada. Dan jangan dicoba juga. Saya ini pernah ditabrak kereta api. Jadi kalau ini adalah kereta api 1, ini adalah kereta api 2. Oke, di Lawan ini. Kami naik mobil dari sini. Kami ini udah lewat kereta api usaha. Terus kami di sini jalan. Saya sebelah kiri teman yang nyetir. Jadi di sini ada rumah, jadi kami mau masuk, ini ada kereta api, nggak ada pelang. Nah, begitu sampai di sini rel ini udah sini udah masuk. Saya melihat kereta api datang dari sini. Oke. Nah, waktu saya lihat kereta api itu datang, saya bilang, waduh, ketabrak ini. Tapi tidak apa-apa. Waktu bilang tidak apa-apa, itu suara kencang sekali. Semua orang sekitar itu datang berkeliling. Nah, mobil ini terlempar. Di sini ada rapat yang listrik, tapi tidak kena ke tiang listrik. Ini terlempar ke sana 7-8 meter, sejajar rel kereta api. Nggak ada pangkatnya begini, nggak gini, sehingga kereta api itu bisa lewat lagi dibandingkan yang pagi. Saudara bayangkan, saya tidak teriak gini, Yesus tolong. Nah, kalau saya teriak, Yesus tolong artinya apa? Yesus ada di luar. Tapi saya tidak berteriak, Yesus ada di luar. Tapi saya bilang, saya ditabrak, tapi tidak ada apa-apa. Kenapa? Ada Tuhan di dalam kita. Dan tidak ada luka apa-apa. Tuhan kita dahsyat. Tapi jangan dicoba. Saya pun nggak mau nyoba lagi. Tapi yang lain selamat. Hah? Yang lain selamat. Enggak, kami cuma berdua. Oh, cuma dua. Kami oke. Cuma kepala teman saya di sini. Tapi nggak. Gitu. Jadi maksud saya, kalau saudara bersama Dia, di dalam Dia, maka tidak ada kekhawatiran apapun. Baik di dalam pekerjaan, di dalam tugas, dan saya sudah mengalami tugas 30 sekian tahun di militer. Saudara berani nggak? Di kantor saudara udah pimpin sama atasan, udah diputuskan komandan, atasan, pimpinan, CEO, udah ngomong, masih berani ngomong? Nggak ada yang berani itu kan? Karena saya nothing tulus dalam hidup saya. Saya mau dipecat, kayak mau di apa, I don't care, nggak takut saya. Kalau saya dipecat, Tuhan akan siapkan yang lebih baik. That's my belief. Itu kepercayaan saya. Jadi saya jalan kenapa? Karena kita berpikir benar.
Karena kita memberi masukan yang benar. Akhirnya waktu saya beri masukan, keputusan totally berubah. Nah itu kenapa? Karena we had the power of God. Ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin. Nah itu ya. Jadi saudara, hari ini nggak rugilah undang saya. Jadi tidak ada ketakutan di masa depan saudara dan tidak ada ketakutan di masa depan anak cucu kita. Ada amin. Tidak ada ketakutan. Setiap apa yang kita kerjakan, believe, percaya. Tuhan kita dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan itu memberi inspirasi, memberi pemahaman kepada kita. Gitu. Dia itu bersama kita, mengajari kita, menginspirasi kita. Saya dulu kalau rapat, ini dipimpin ini, rapat ini, sini ada jalan bintang 1, jalan bintang 2. Saya langsung connect sama Tuhan. Tuhan, ajarin aku nih. Gue nanti ngomong apa nih? Kalau ditanya, how to solve the problem? Saya harus bisa ngomong nih. Kalau nggak kan malu-maluin. Nah, gue ngomong gitu tuh. Begitu tiba, pasti saya bisa how to solve the problem. Sampai teman-teman juga bilang, kalau udah Bang Malu dengan ngomong, itu benar. Nah, itu teman-teman, ini sebagai kesaksian aja, bukan kesombongan loh ya ini. It's not kesombongan. Saya hanya share kepada teman-teman supaya teman-teman percaya diri, ya. Bukan sendiri ya, bersama Tuhan di dalam Dia, saudara self confidence-nya tinggi, percaya diri. Even untuk bisnis, untuk apapun percaya diri. Ya. Nah, kita hidup di dalam Kristus. Jadi ingat, kita hidup di dalam Dia, bersama Dia. This is the big question. Apakah Anda sadar atau tidak? If you're not sadar, kalau nggak sadar, yang hidup diri kita sendiri. That's why malam ini saya datang nggak secara kebetulan. Pasti waktunya Tuhan. Ya, untuk bercerita kepada teman-teman. Dan you have to understand bahwa kita tidak hidup sendiri. Ada Tuhan hidup dalam saudara. Dan saudara hidup di dalam Dia. Nah, buktikan ayatnya. Sekarang baca Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Ya. melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini siapa yang hidup dalam kita? Kristus. Kristus. Ayat itu bohong atau benar? Kristus yang hidup dalam saudara dan saya. Ada amin. Amin. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sadar bahwa Dia itu hidup? Nah, ini pertanyaan nih. Banyak orang tidak sadar. Masih teriak, Tuhan gimana? No, Christ is in you. In your heart. Firman itu ada di dalam hati pikiran saudara. In you. Karena Tuhan itu firman. Allah itu roh. Ya. Dia itu firman. Gitu. Dia ada di dalam saudara. Coba baca ayat lain. Baca agak kencengnya. 2 Korintus 13 ayat 5. Ini penting banget untuk kita pahami bersama. Lukas 13 Ayat 5, agak kencang Pak. ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, udah jelas? Nah, pertanyaannya, ada nggak Tuhan? Udah diujinya, ada Tuhan nggak dalam kita? Ada Kristus Yesus nggak hidup dalam saudara? Kalau tidak, saudara tidak tahan uji. Nah, contohnya apa? Misalnya, contoh begini. Kalau saudara pejabat misalnya, diiming-iming, ini mau kolusi, terjerat hukum. Nah, itu nggak tahan uji. Kenapa? Karena Tuhan nggak hidup. Gitu loh. Misalnya kita merencanakan sesuatu yang jahat dalam pikiran kita. Itu nggak ada Tuhan dalamnya. Kalau ada Tuhan, Kristus Yesus hidup dalam saudara. Nggak mungkin saudara
aneh-aneh. Ada amin. Amin. Nah, saya ini gini, saya waktu Lemhanas pernah kita di studi tour ke beberapa negara ya. Kan saya Lemhanas di Australia, di kota Australia ya, tour. Terus ke New Zealand, ya, ke China, ke Korea, salah satu ke apa lagi? Vietnam, salah satu ke kota dalam rombongan kecil ke kota Manila. Ya, Manila. Nah, saya di sana dijemput oleh perwakilan di sana. Ya. Waktu dijemput pakai mobil saya tanya gini, bro, kita mau kemana nih? Terus tahu nggak jawabnya apa? Jawabnya apa nggak Pak? Teman-teman, cari cewek. Cari cewek dong. Biasanya begitu, cari cewek. Langsung saya bilang, oh ya terima kasih. Kita duduk sini aja di dengan musik sambil ngopi. Tapi ada laki-laki, yes. Nah itu pertanyaannya seperti itu, saudara. Apakah saudara tahu uji? Kalau saudara nggak tahu uji, itu artinya apa, Pak? Kristus tidak hidup, tidak ada di dalam kita. Ujilah dirimu. Bisa bilang ya, seru nggak ini? Gitu ya. Jadi itu ya. Nah, Galatia 2:20 ya, bukan kamu hidup ya. Ya jadi yang hidup itu bukan kita, tapi siapa? Kristus. Kristus yang hidup ya. Oke. Ya. Ya, jadi Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Ada amin? Nah, ini harus kita praktekkan. Kita hidupi in your life, day by day in your life. Ya. Gak boleh ini cuma ayat gitu aja, enggak. Ini bagian dari hidup kita. Oke? Nah, kita sudah memiliki hidup baru di dalam Dia. Karena kita sudah dilahirkan baru di dalam Kristus. Bukan di luar Dia loh. Karena di luar Kristus, firman Tuhan berkata kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita dilahirkan di dalam Kristus. So, kita ini sudah hidup mengenakan tubuh kemuliaan Kristus. Ada amin? Jadi saudara bukan nanti punya kemuliaan sendiri-sendiri. No. Kita di dalam kemuliaan tubuh Kristus itu. Tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Jadi kita sudah ada di situ. Tadi Yohanes 14 ayat 3 katakan, if I already go, I will come again and receive you to myself. Dan menerimamu masuk ke dalam diriku. Jadi kita semua berkumpul di dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan. Nah, tidak lagi melihat Kristus Yesus yang dalam bentuk manusia. No. Karena Kristus Yesus sudah kembali kepada natur keilahiannya, yaitu apa? Roh. Dia maha hadir, maha kuasa. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada amin? Masa Tuhan kita bisa dibatasi oleh ruang dan waktu? Dia maha kuasa, Dia maha hadir. Sekarang kita berbicara sini, Dia ada di Amerika, ada di mana-mana Dia ada. Itulah Tuhan kita. Jadi Tuhan jangan dibatasi oleh pikiran kita. No. Pikiran kita tidak bisa membatasi Tuhan. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ini harus dipegang nih, teman-teman sekalian. Ya. Nah, Kristus itu menjadi kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia yang hidup. Bisa ditahan ya? Nah, Dia menjadi kehidupan kita, Pak. Karena Dia yang hidup dalam saudara dan saya. Gitu loh. Nah, hidup berdampak dimulai dari apa? Dari pribadi. Bukan pribadi kita. Pribadi yaitu Sang Kristus yang tinggal hidup di dalam kita. Bisa tahu ya? Seru nggak? Ya. Jadi kita bisa berdampak dalam hidup. Kalau pribadi Kristus itu exist, ada, tinggal hidup di dalam saudara dan saya, maka kita bisa berdampak. Berdampak tanpa pamrih dan tanpa sandiwara. Karena banyak manusia. Dulu saya bersandiwara sama Tuhan. Dulu saya juga bersandiwara sama Tuhan dulu. Waktu saya nggak paham ini, saya bersandiwara sama Tuhan. Saya kalau melakukan ini, pelayanan ini, supaya dilihat Tuhan saya bagus baik. Nggak begitu. Jadi kita melakukan kebaikan, melakukan apapun, bukan kita yang hebat untuk dilihat Tuhan baik. No, Dia yang melakukannya lewat kita. Ada amin?
Dia yang terekspresikan, dia yang termanifestasikan lewat saudara dan saya. Dia itu, Tuhan itu. It's not you and me anymore. No. But Christ itself, gitu loh. Dia yang terekspresikan. Dia yang memanifestasikan dirinya lewat saudara. Dahsyat. Itulah Tuhan kita. Maka dia dahsyat. Gitu loh. Jadi kalau kita mau berdampak, sadarlah. Kita hebat, kita ini karena ada pribadi Kristus hidup dalam saudara. Ada amin? Next slide. Ya, nah, dia adalah sumber daya ilahi dalam kita. Ya, sumber daya ilahi di dalam kita. Ya, Filipi 2 ayat 13 katakan, coba sama-sama dibaca itu saudaraku. Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Wow, dahsyat kan? Ini firman loh, bukan main-main. Ini Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan sesuai kerelaannya lewat saudara dan saya. Wow, dahsyat ya. Nah, pertanyaannya bukan kita kepo, hebat, no. God is yang hebat di dalam saudara dan saya. Amin. Kristus yang menggerakkan saudara. Kristus yang memberdayakan saudara dan saya. Kita tubuhnya, betul kan? Kita ini gerejanya. Dia kepala, ada amin. Maka ingat nggak? Yesus ada ayat yang cemburu bilang apa? Pernah nggak baca waktu di kitab Injil bilang apa? Yesus ayat cemburu bilang apa? Gini, ayat cemburu itu bilang gini. Mungkin kalau saudara lupa ya gini. Serigala punya liangnya, burung punya sarangnya. Anak manusia tidak ada tempat, tidak punya tempat untuk meletakkan apa? Kepalanya. Itulah rencana Tuhan, menciptakan tubuhnya bangkit pada hari ketiga. Di tubuhnya inilah dia mencok sebagai kepala. Kita tubuhnya, kita ini tubuh Kristus. Kita mempelainya, kita gerejanya, kita jemaatnya. Dia kepala gereja. Maka dia katakan, di atas batu karang inilah aku ingin mendirikan jemaatku. Apa itu batu karang? Ya dirinya sendiri. Jadi kita berkumpul di dalam diri Kristus dan dialah kepalanya. Amin. Dahsyat sekali kita kalau sampai begini ya. Kristuslah yang menghasilkan buah lewat kita. Bukan kita. Kita cuma ranting-ranting katanya kan. Tapi buah itu datang dari dia. Datang dari pohon itu sendiri. Ya kan? Gitu. Jadi sumbernya itu, ya sumbernya Kristus itu. Maka kami di dalam pelayanan kami nyebutnya Christ Center Ministry. Jadi pelayanan yang berfokuskan kepada siapa? Kristus. It's not mujizat, it's not ngusir setan atau apa. Enggak. Kalau sudah ada Kristus dalam kita, nggak ada setan apapun. No more setan itu, ini nggak ada setan. Ya, gitu. Next. Nah, pikiran dan perasaan. Ini ayat ini sudah populer ya bagi saudara dan saya. Jadi Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ngapain? Menaruh pikiran dan perasaan juga yang ada pada Kristus. Jadi cara kita berpikir itu berubah, saudara. Yang mindset kita itu berubah. Ingat nggak Roma 12 ayat 2 katakan apa? Berubahlah kamu oleh pembaruan pikiran, akal budimu kan, pikiranmu. Renewing of your mind sesuai kebenaran Kristus. Is not oleh dunia ini. Ya, jadi kita berubah pikiran kita sesuai pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Nah, cara kita merespon segala sesuatu itu juga bisa berubah, gitu ya. Ya, kemudian apa? Cara kita mengambil keputusan juga berubah, gitu. Gak sembarangan mengambil keputusan. Kemudian semuanya berdasarkan apa? Pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus itu. Dan karena dialah kepala, dia sumber inspirasi, dia sumber kehidupan. Dia menginspirasi saudara dan saya. Amin. Gitu. Nah, next. Nah, Kristus adalah sumber apa? Sumber kreativitas kita ya dia. Ya, sebab apa? Di dalam saudara dan saya ada potensi yang Tuhan taruh, betul ya? Dan potensi itu berbeda-beda.
Kalau orang bilang ada karunia beda-beda, ya. Nah itu potensi yang Tuhan taruh. Nah potensi itu harus kita kembangkan, kita wujudkan, tumbuh kembangkan bersama Dia, di dalam Dia, ya. Nah sumber kasih, Dialah sumber kasih itu, Dialah sumber kebenaran, Dialah sumber keadilan dan sumber hidup yang ada di dalam saudara dan saya. Dialah sumber hikmat, sehingga saudara memiliki dalam relasi saudara kepada teman-teman, di dalam pekerjaan, kemana saudara pergi dan berdiri, di mana saudara pelayanan, itu saudara memiliki hikmat datang dari Dia, gitu. Kemudian hidup saudara akan berdampak, ya. Berdampak itu berasal dari siapa? Dari Kristus, bukan dari diri kita sendiri. Karena Dia yang memberi inspirasi, Dia sumber kehidupan kita. Next, nah, kesadaran, ya, kesadaran dalam Injil. Nah kita telah tersadarkankah kita bahwa sesungguhnya hidup kita ini bersama Dia, gitu ya, bersama Sang Kristus, dan hidup di dalam Kristus itu, gitu loh. Nah juga kita hidup sebagai saluran kasih karunia kepada orang lain, gitu loh. Kita ini saluran berkat yang dipakai Tuhan. Nah potensi yang Tuhan titipkan, maka kita mulai bertumbuh, berkembang, dikembangkan. So we'll do the best dalam setiap opportunity, setiap kesempatan. Do the best dalam hidup saudara. Do the best dalam hidup saudara, ya. Jadi saudara menjadi apa? Menjadi inspirasi, menjadi teladan. Di mana saja, saudara bisa bayangkan ya, teman-teman, kalau semua anak-anak Tuhan ngerti kebenaran ini, ya, maka kita akan menjadi luar biasa di Indonesia, akan menjadi pejabat, menjadi panglima TNI, menjadi Polri, menjadi menteri, presiden, menjadi ini. Itu kalau ngerti kebenaran ini, dahsyat ke Indonesia, dahsyat. Nah untuk itulah kita ini dipakai Tuhan untuk membangun orang lain, apapun agama mereka, apapun agama mereka, sadar bahwa ada Tuhan hidup. Karena agenda terbesar Tuhan adalah Tuhan mau hidup di dalam setiap umat manusia. Itu Katolik. Yang diwakil oleh apa, tahu nggak? Di dalam setiap manusia ada hati nurani, betul? Hati nurani itu akan menjadi kendali kontrol. Ini bagus ya, ini itu kendali kontrol. Karena ada Tuhan hidup dalam setiap orang. Sadarkah kita? Itu aja. Kita banyak nggak sadar. Gara-gara pemahaman kita tuh terfokus lihat Yesus yang wujudnya manusia. Padahal yang wujud manusia itu karena harus ada darah yang dicurahkan. Setelah itu selesai, dia kembali kepada natur kealahannya, yaitu apa? Roh. Dan roh itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Dia ada di mana-mana, ada dalam saudara. Gitu. Next. Nah, aroma kerajaan Kristus. Nah, hidup kita memancarkan aroma Kristus. Lewat apa? Lewat cara kita berbicara, ya. Lewat cara kita bekerja, lewat sikap hati kita, cara kita menghadapi masalah, karakter dan integritas hidup kita juga sejalan dengan Dia. Amin. Wow, dahsyat sekali nih, saudaraku. Ya, dahsyat. Next. Nah, kita juga menjadi garam dan terang. Kita adalah terang. Karena apa? Karena sumber terang itu hidup dalam saudara. Betul nggak? Kita adalah garam karena Kristus memberi rasa bagi dunia melalui saudara dan saya. Ya. Nah, dia butuh apa? Dia butuh orang Kristen yang sadar Injil. Injil Kristus yang murni, bukan penuh ketakutan, terus diatur oleh dogma-dogma agama. Enggak. Kita nggak bicara dogma agama, tapi kita berbicara sang kebenaran itu sendiri, gitu loh, yang hidup dalam saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak ada ketakutan apapun di dalam hidup ini. Ada amin. Next. Nah, sebagai penutup, hidup yang berdampak adalah, ya, satu, mari sama-sama kita baca, ada hidup yang mencerminkan apa? Kristus. Kedua, hidup yang memancarkan terang Kristus. Ketiga, hidup yang bebas dari rasa ketakutan.
Terus hidup yang Memberi memberi rasa dan makna. Terus lagi hidup yang bagi orang-orang terbahagia di dunia. terbahagia di dunia. Ya, blessing bagi kita, setiap kita orang-orang terbahagia. Ya, hidup dan merdeka di dalam siapa? Kristus. Be strong in the Lord. Ya, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Mari kita tutup kepala kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami aminkan firman Tuhan yang sudah ditaburkan tidak kembali sia-sia, bahwa itu akan memberikan pencerahan. Hikmat-Mu akan memberikan pencerahan kepada setiap kami, sehingga kami benar-benar hidup bersama Engkau di dalam Engkau. Engkaulah Tuhan yang menginspirasi hati dan pikiran kami. Pakailah kami luar biasa di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam bisnis dan usaha kami. Engkaulah yang mengatur kami semua. Engkau yang termanifestasikan dalam hidup setiap kami, sehingga kami benar-benar bisa menjadi garam. Kami benar bisa menjadi terang di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Bagi kita yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Ya. Terima kasih. Kami Luar biasa.